Shalom Jemaat Air Hidup yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Jadilah Pemenang di Tengah Proses Kehidupan. Kita akan sama-sama baca di dalam Yakobus 1 ayat 2-4. Saya akan bacakan versi firman Allah yang hidup. Beginilah firman Tuhan. Saudara sekalian yang saya kasihi, apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Kalau demikian, bergembiralah. Karena jika jalan kehidupan itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Sebab itu, biarkanlah kesabaran saudara tumbuh dan jangan melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua pilihan respon yang dapat kita ambil ketika kita ada di dalam proses kehidupan, yaitu berserah atau menyerah. Kita bisa memilih untuk tetap bertahan, tetap berjuang, dan berserah penuh kepada Tuhan. Namun kita juga bisa memilih untuk menyerah dan pasrah dengan keadaan. Selama kita hidup, proses kehidupan akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, respon apakah yang kita pilih? Kita bisa memilih untuk tetap berserah kepada Tuhan. Kita bisa memilih untuk menang melewati proses kehidupan ini. Atau kita juga bisa memilih untuk kalah dengan keadaan kita. Semua pilihan ada di tangan kita. Tetapi saya berharap bahwa kita semua tampil sebagai pemenang di tengah proses kehidupan kita masing-masing. Firman Tuhan katakan bahwa berbahagialah ketika kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah jika kita harus menghadapi sebuah keadaan yang sulit, jalan yang sulit. Secara manusia kita memikirkan bahwa ini gak masuk akal, bukan? Bagaimana kita bisa berbahagia jika kita harus mengalami pencobaan atau kita harus melewati jalan yang sulit? Yang ada ketika kita menghadapi situasi tersebut, kita menjadi susah, kita menjadi sedih, kita menjadi putus asa, dan lain sebagainya. Tetapi yang luar biasanya, firman Tuhan katakan kepada kita semua sebuah hal yang berbeda. Firman Tuhan katakan bahwa berbahagialah ketika kita ada di dalam pencobaan. Karena apa? Karena melalui ujian iman tersebut, melalui keadaan yang sulit tersebut, maka ketekunan dan kesabaran kita bisa semakin bertumbuh. Kita memperoleh kesempatan untuk kesabaran dan ketekunan kita bisa semakin bertumbuh. Makanya firman Tuhan katakan sama kita, biarkanlah ketekunan, kesabaran itu bertumbuh di dalam kita. Supaya apa? Supaya kita sanggup menghadapi segala sesuatunya. Kita sanggup, kita justru lebih kuat di dalam menghadapi proses kehidupan yang mungkin sulit bagi kita. Karena apa? Karena ada pertolongan Tuhan yang menyertai hidup kita. Akan ada selalu progres di dalam proses yang benar. Akan ada selalu pertumbuhan jika kita tidak lari di dalam proses tersebut. Nah, lantas bagaimana kita dapat menghadapi proses kehidupan dengan benar? Yang pertama kita belajar, lihatlah proses kehidupan dari sudut pandangnya Tuhan. Nah, saya ibaratkan proses kehidupan manusia itu sama seperti puzzle. Ketika di dalam proses tersebut, mungkin yang kita lihat adalah apa? Berantakan. Kita melihat keping-keping puzzle yang mungkin kita nggak tahu nih gambarnya apa. Berantakan semuanya. Kita nggak tahu. Nah, kita nggak mengerti, kita nggak melihat apa-apa. Semuanya serasa nggak jelas. Tetapi apa yang dilihat Tuhan dari proses kehidupan kita? Sebuah gambaran puzzle yang utuh. Tuhan punya maksud dan tujuan yang indah dari setiap proses kehidupan yang kita alami. Tidak ada proses kehidupan yang diizinkan Tuhan tanpa adanya maksud yang baik. Selalu semuanya itu baik dalam sudut pandang Tuhan. Namun karena pemahaman manusia itu sangat terbatas, kadangkala kita tidak dapat melihat sesuatu yang baik dari sudut pandang kita. Tetapi mari kita sama-sama belajar bahwa semua proses kehidupan yang kita alami adalah sebuah kesempatan di mana kita dapat semakin bertumbuh lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, kita belajar bahwa tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali dalam hidup kita. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan,
pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan memberikan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini merupakan sebuah janji Tuhan di mana ketika kita ada di dalam proses kehidupan yang mungkin sulit bagi kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita melewati hal itu sendirian. Karena apa? Tuhan itu setia di dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa Ia akan memberikan jalan keluar bagi kita, memberikan pertolongan bagi kita, memberikan kekuatan bagi kita. Supaya apa? Kita dapat menanggung proses kehidupan yang tidak mudah tersebut. Nah, dari sini apa yang kita pelajari, saudara? Jika kita saat ini mampu dan bisa menghadapi proses kehidupan, itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kita. Tidak sama sekali Bapak Ibu. Karena ketika kita menghadapi proses kehidupan tersebut, ada tangan Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Ada Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita untuk kita dapat menyelesaikan setiap proses kehidupan yang kita alami. Jadi tanpa Tuhan takkan ada pengharapan, takkan ada kekuatan untuk menjalani proses kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun proses kehidupan kita yang kita hadapi tidak mudah, percayalah bahwa hal itu menjadi sarana untuk Tuhan, untuk pertumbuhan iman dan karakter kita untuk semakin lebih baik lagi ke depannya. Dengan pertolongan Tuhan, jadilah pemenang di tengah proses kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.